Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai variabel. Oke, untuk memulainya saya sudah membuka ini terminal untuk text editor kita. Kita akan menggunakan Neovim ya. Oke, untuk memulainya saya akan masuk ke direktori. Ini ada CSS tutorial ya. Kemudian saya juga akan masuk ke variabel dark karena kita akan mencoba nanti variabel untuk dark mode ya. Oke, saya akan membuka Neovim-nya, bisa mengetikkan nvim seperti ini ataupun dengan v seperti ini karena saya sudah membuatkan aliasnya ya. Oke, saya akan tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke halaman awalnya. Oke, saya akan buka sidebar-nya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah memiliki file pertama, file markdown readme ya. Nah, ini saya akan besarkan sampai sini. Nah, kemudian saya memiliki file index.html. Nah, ini masih kosong ya. Tapi ini sudah ada link ke CSS-nya. Di sini saya juga sudah memiliki file style.css, isinya masih kosong juga. Oke, kita untuk memulainya, nah ini di bagian body akan kita isi dengan div. Nah, ini akan kita kasih kelasnya container. Nah, kelasnya ini container. Kemudian di dalamnya kita akan isi dengan heading 2 ya. Oke, kita akan enter. Nah, jadi kita menggunakan emet ya. Div class container heading 2. Misalkan ini lorem ipsum. Ini contoh untuk tulisannya ya. Saya mau isi dengan lorem ipsum. Kemudian saya akan membuat paragraf di sini. Nah, akan saya isi dengan lorem. Nah, ini ada yang pendek, yang panjang. Saya menggunakan yang pendek, yang ini ya. Ini akan saya save. Nah, dia supaya jadi rapi. Nah, ini akan saya blok dan saya akan duplikat menjadi 3. Ini akan saya shift dan panah ke bawah. Kemudian saya select lagi dan saya akan shift panah ke bawah. Oke, ini sudah terduplikat menjadi 3. Saya akan save. Oke, kita tambahkan satu lagi di sini untuk button. Oke. Kita tambahkan di sini satu paragraf. Oke. Button. Nah, ini kita kasih isinya yes ya. Kita akan duplikat lagi. Ini isinya no. Misalkan seperti ini. Kita akan save. Nah, ini sidebar-nya akan saya tutup ya. Nah, kita akan buka sekarang markdown-nya. Nah, markdown ini bisa kita preview. Sidebar-nya saya akan nih, sidebar-nya akan saya escape dulu, kemudian saya tekan spacebar, kemudian tekan E untuk menutup sidebar-nya ya. Oke, ini ada markdown. Nah, kita bisa membuka markdown ini dengan menekan spacebar, kemudian di sini saya sudah membuat keep binding untuk markdown ya. Saya sudah setting, ini tekan M, di sini ada P untuk preview markdown. Nah, dia bisa di preview di sini. Nah, localhost. Nah, lebih menarik kan? Nah, kita coba buat samping-sampingan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan membahas mengenai CSS variable. Jadi CSS variable memiliki fungsi seperti ini ya. Caranya digunakan untuk memasukkan nilai variabel dari CSS memiliki akses ke DOM, yang berarti kita dapat membuat variabel dengan cakupan lokal ataupun global. Merubah variabel dengan JavaScript dan merubah variabel berdasarkan media query kita bisa melakukannya. Nanti kita coba contohkan ya. Merubah variabel dengan menggunakan media query. Kalau dengan JavaScript mungkin nanti kita contohkan di materi JavaScript nanti ya. Contoh yang paling sering digunakan adalah ketika kita mendefinisikan warna ya. Paling sering ini digunakan untuk
manipulasi warna. Nah, contohnya seperti ini contoh dengan menggunakan cara tradisional ya. Seperti ini. Tadi sudah kita definisikan ini. Nah, ini jadi hilang kalau misalnya kita tutup MD-nya. Oke, ini sudah kita definisikan tadi ya. Kita akan coba jalankan ini dengan live server. Saya akan Ctrl L. Nah, dia akan membuka live servernya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk tampilan awalnya. Nah, kita akan coba styling dengan metode klasik. Metode lama ya. Kita akan style untuk bodinya. Misalkan kita akan kasih background colornya ini pagar 1E 90 FF. Misalkan seperti ini ya. Saya save, nah dia berubah jadi warna biru. Kemudian saya mau styling lagi untuk heading 2-nya. Tadi kan kita judulnya menggunakan heading 2 ya. Ini kasih kita border bottom. Kita kasih garis bawahnya ya. 2 pixel. Nah, ini kasih solid. Nah, warnanya kita samakan pagar 1E 90 FF. Nah, kita save, belum kelihatan karena kita belum ubah backgroundnya. Oke, kita nanti ubah ya. Nah, sekarang kita ubah kontainernya. Nah, kontainer. Nah, kontainernya mau kita kasih warna tulisannya. Color, misalkan kita kasih pagar. Kemudian 1E 90 FF. Ini warnanya tulisannya sama. Nah, jadi ya kelihatan ya. Tenang, karena kita belum ubah background colornya. Kita ubah background colornya menjadi putih. Nah, kita kasih. Nah, jadi kelihatan ya sekarang. Garisnya juga kelihatan yang tadi belum kelihatan. Oke, kita sekarang coba tambahkan padding. Nah, supaya ada jaraknya. Kasih 5 pixel. Kita save. Nah, sudah ada jaraknya ya. Nah, kemudian kita akan coba styling untuk buttonnya. Misalkan button, kita styling untuk button. Kemudian kita kasih background colornya putih. Nah, ini. Nah, button ini kita kasih background colornya putih seperti ini. Nah, kemudian tulisannya, nah, warna tulisannya kita samakan dengan yang atas ya. Pagar 1E 90 FF. Nah, kita save. Nah, tulisannya berubah jadi biru ya. Oke, kita tambahkan border. Nah, supaya ada garisnya ya. 1 pixel dengan warnanya solid. Nah, solid warna yang sama. Pagar 1E 90 FF. Nah, ini ada 2 ya. Nah, ini jadinya ada warna. Ini error apa ini? Border 1 pixel, ini ada titik 2 solidnya ya. Oke. Solid. Nah, kemudian kita tambahkan di sini untuk margin ya, padding aja. Padding kita kasih 20 pixel dan 35 pixel. Kita save. Nah, ini buttonnya ada besar ya. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan cara tradisional seperti ini. Nah, kita bisa mendefinisikan ini dengan menggunakan variabel. Caranya gimana? Kita definisikan dengan root ini. Ini kalau misalkan kita mendefinisikan global variabel ya. Root, kemudian buka tutup seperti ini. Nah, kita akan kasih, nah tadi di file markdown-nya, sini kan didefinisikan. Untuk membuat variabel, kita definisikan dengan cara sini. Root, kemudian tentukan. Nah, kemudian untuk memanggilnya, kita bisa menggunakan cara gini, var variabelnya. Nah, var ini ya, contohnya
kita membuat root blue, kemudian kita panggil var blue seperti ini. Ini cara penulisan dan cara pemanggilannya. Kita langsung contohkan aja ya, biar lebih jelas. Oke. Ini saya coba kasih variabel blue. Nah, variabel blue ini akan kita ambil dari warna yang 1E 90 FF. Ini kan sering kita gunakan ya. Oke. Nah, ini bisa kita ambil ke sini. Caranya gimana? Kita tinggal strip, kemudian blue. Nah, ini akan muncul ya. Nah, kita bisa enter. Nah, ketika kita enter, dia langsung mendefinisikan sebagai variabel. Ada var ya, ini cara penulisannya. Nah, ini sama. Tidak berubah ya. Nah, ini juga bisa kita ganti juga nih. Kita ganti dengan variabel strip, enter. Nah, ini juga kita ganti dengan variabel. Nah, kalau dengan variabel kita enaknya bisa lebih cepat ya. Ketika definisikan sekali, kita bisa pakai terus berulang-ulang. Nah, kayak gini ya. Nah, kita definisikan. Ini juga bisa kita definisikan. Strip, enter. Save, no. Sama, tidak ada perubahan. Kita tambahkan satu lagi di sini, misalkan untuk putih. White. Nah, kita ambil dari FF, F. Oke. Nah, ini yang putih ini bisa kita ganti juga. Misalkan strip. Nah, putih. White ya. Nah, langsung muncul ya. Kita langsung save bisa. Ini juga bisa kita ganti lagi. Strip, enter. Nah, ini sama ya. Hasilnya sama dan kita definisikan di global variable dengan menggunakan root seperti ini. Nah, ataupun kita bisa menggunakan button ini dengan local variable. Jadi variabel ini bisa kita definisikan secara lokal maupun secara global. Misalkan saya definisikan di sini ya. Nah, saya definisikan di sini misalkan blue 2. Nih, kita kasih warnanya blue. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya mau definisikan ini white 2. White 2, misalkan kita akan isi ini dengan white smoke. Oke, nah ini bisa kita ganti dengan 2. Nah, seperti ini ya. Ini harus kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita tambahkan dengan angka 2. Tuh. Oke. Kita tambahkan strip. Nah, white 2. Kemudian kita tambahkan blue 2. Dan ini kita tambahkan dengan blue 2. Kita bisa save. Lihat warnanya agak sedikit berbeda ya birunya. Yang ini birunya lebih gelap, yang ini lebih terang. Nah, kita akan menggunakan local variable. Dan ini hanya bisa digunakan di antara scoop ini ya. Ini kan ada kurung kurawal buka. Ini ada kurung kurawal tutup. Nah, local variable ini bisa kita gunakan hanya di antara scoop ini saja. Sedangkan kalau kita definisikan root di atas ini bisa kita pakai untuk semua di dalam satu halaman ini. Nah, itu antara local variable dan global variable. Nah, kita juga bisa melakukan styling untuk kelas tertentu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, dia bisa digunakan untuk styling kelas tertentu. Misalkan di sini saya memiliki button ya, button tambahan. Button di sini saya mau kasih kelas div misalkan berbeda. Nah, ini saya mau kasih btn 2. Kemudian saya mau tambahkan satu lagi button ini biasa ya.
Ini tipenya mau saya hilangkan aja. Ini BTN 3. Oke. Ini saya save. Nah, dia jadi ada 4 ya buttonnya. Nah, kemudian yang div ini mau kita kasih style. Nah, kita bisa lakukan di sini dengan menggunakan perubahan kelas. Oke, kita akan masuk ke insert mode. Oke, kita skip dulu. Kita masuk ke insert mode, tinggal tambahkan .div. Nah, kita akan styling di sini, misalkan. Nah, di sini mau saya ubah nih white-nya. Nah, white yang ini berarti kan, white yang ini mau kita kasih 203354, misalkan seperti ini. White-nya agak berbeda. Nah, ini kenapa jadi error? Karena ini pakai sama dengan, harus pakai titik 2 ya. Nah, jadi error. Oke, kita save. Nah, ini kenapa tidak berjalan? Karena white ini tidak kita panggil ke sini. Nah, kita coba panggil ke sini ya. Nah, background colornya kita save. Nah, lihat. Dia berubah sendiri. Karena kelas ini kita ubah variabelnya. Nah, tadi kita definisikan di yang ini ya. Ini memiliki kelas namanya div. Kemudian di sini kita styling. Yang memiliki kelas div kita ubah nih variabelnya. Dan ini kita buat global untuk semua button. Tetapi kita definisikan untuk div, maka dia berubah sendiri. Nah, itu kalau misalkan kita definisikan untuk kelas tertentu, untuk objek tertentu. Nah, kita juga bisa melakukan ini bukan cuman warna ya, sebenarnya banyak yang bisa kita tentukan. Misalkan kita mau menambahkan font family, misalkan saya definisikan di sini strip ff, ini sebagai variabel font family ya. Nah, saya untuk mendapatkan font family-nya, misalkan di sini saya mau kasih font family. Nah, Arial. Nah, yang ini ya. Nah, kalau misalkan kita save, ini dia berubah jadi Arial. Nah, ini bisa kita copy ke atas. Ini mau saya cut dan saya paste ke sini. Dan saya paste ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita panggil ke sini. Ini bisa strip ff. Nah, kita bisa save. Nah, dia langsung sama. Nah, kemudian juga kita bisa mendefinisikan misalkan untuk ukuran. Nah, misalkan kita definisikan ukuran ya. Di sini saya mendefinisikan misalkan fs variabel size-nya misalkan 1,5 rem. Nah, 1,5 rem ya. Kemudian saya mau bikin satu lagi variabel ini fs xl, misalkan ini mau kita kasih 3 rem. Nah, ini misalkan mau saya pakai ke sini ya. Ini mau saya ganti dengan strip fs. Nah, seperti ini ya. Ini juga mau saya ganti dengan strip f xl. Nah, ini saya save. Nah, dia menjadi menyesuaikan ya. Nah, kita menggunakan variabel global, bukan hanya warna, tapi beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan styling. Misalkan untuk ini ya, untuk dark mode yang biasa digunakan ya. Nah, kita bisa menggunakan media query. Misalkan, nah root ini kalau misalkan media query-nya sesuai dengan setelan browsernya, kita bisa mengambil setelan browser itu menggunakan media ya. Kita definisikan add
media. Kita akan mengambil add media yang ini ya. Add media. Nah, kita akan ambil ini wrappers. Nah, wrappers prepare strip color strip scheme color scheme titik 2 dark. Nah, misalkan kita memiliki prepare color scheme seperti ini. Nah, prepare color scheme dark. Nah, ini kita bisa tambahkan di dalamnya ini untuk rootnya. Kita override-nya, kita definisikan ulang untuk rootnya ketika terjadi menemukan style dark. Misalkan saya mau ubah ini yang tadinya blue. Nah, kita bisa kasih stylenya misalkan 3A, 3B, 3C ya. 3A, 3B, 3C. Ini saya save, lihat. Di sini dia berubah warnanya ya. Berarti ini style untuk browsernya adalah dark. Kemudian saya mau kasih white-nya. Nah, white-nya mau saya ubah ini menjadi pagar B0, B3, B8 ya. Oke, putih tapi agak gelap. Nah, ini udah berubah jadi dark ya. Nah, settingan ini bisa kita ubah nih. Misalkan ini saya perbesar ya. Kemudian saya akan ubah settingan. Di sini ada setting di browser kan. Nah, di sini ada light, ada dark, ada automatic. Saya ingin ubah ke light. Nah, jadi warna terang ini ya. Kita balik lagi ke sini, maka dia balik lagi ke warna lightnya. Kita balikkan lagi ke dark misalkan, maka dia berubah jadi dark lagi. Misalkan kita pilih yang automatic, ini otomatis ngikutin dari setelan OS-nya ya. OS-nya dark, maka dia ikut menjadi dark lagi. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan dynamic ya. Jadi kita bisa merubah sesuai dengan media query-nya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tutorial kali ini kita bisa menggunakan variabel. Variabel ada yang tipenya global dan tipenya lokal. Dan variabel juga kita bisa untuk styling kelas tertentu. Dan variabel juga bisa kita gunakan untuk media query. Contohnya kita menggunakan mode dark sesuai dengan setelan dari browser. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.